Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah pagi hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang luar biasa atas hidup kita, sehingga pagi hari ini kita boleh bersama-sama ada dalam rumah Tuhan. Mari satukan hati kita pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan. Berikan korban syukurmu, pujianmu, penyembahanmu yang terbaik hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Bapa Surgawi buat kesempatan yang ada, yang Tuhan berikan bagi setiap kami pagi hari ini. Seberapa kami umat-Mu Tuhan, kami datang kepadamu. Engkau melihat setiap hati kami yang rindu akan Engkau. Kami rindu Tuhan untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Mari ya Roh Kudus urapi setiap kami, jamah setiap kami, sehingga kami boleh memberi yang terbaik segenap hidup kami Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami memuji Engkau Yesus, karena kebaikan-Mu yang luar biasa atas segenap hidup kami. Mari Bapak Ibu kita sembah Tuhan. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami memuji-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau baik Tuhan. Kau sungguh baik Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Ku sembah menikmati kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa. Sungguh Engkau Allah yang ajaib. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Raja segala raja. Dalam pujian kami ini boleh naik di hadapan-Mu sebagai korban syukur kami. Karena begitu besar kasih Allah bagi setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh Yesus, haleluya. Kami bersyukur Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus,
selalu sembahmu, yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bahwa Dia Yesus yang baik, Yesus yang sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, mari puji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Setiap hati kami memujimu, ku selalu sembahmu, yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
kasih Yesus, terima kasih. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau Tuhan yang layak disembah. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau melihat setiap umat-Mu Tuhan yang datang dengan hati yang penuh dengan kerinduan untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. So kami bersyukur kayak punya Tuhan yang baik. Dan kami percaya kebaikan-Mu untuk selama-lamanya bagi setiap kami. Inilah yang menjadi kekuatan dan penghiburan dalam hidup kami Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari bawa setiap kami lebih lagi untuk menikmati kebaikan-Mu. Lebih lagi kami mau bersukacita karena Engkau ya Tuhan. Karena banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan membuat kami selalu bersukacita. Karena Engkau Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau berkati ibadah kami pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan disembah. Kami siap memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, boleh kasih tos dulu kanan kiri muka belakang. Kita bersukacita di hadapan Tuhan, dan pagi hari ini mari datang ke bait Tuhan dengan hati yang penuh dengan syukur. Amin. Amin. Siap bersukacita? Amin. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelantaran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Mari kita bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersorak-sorai. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kami bersyukur. Oh, baik Tuhan. Mari semuanya katakan datanglah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelantaran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Mari kita bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Mari bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari Bapak Ibu kami bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Semuanya katakan bersyukurlah. Kami semua bersyukur atas kebaikan-Mu yang luar biasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Masih terbangkit berdiri Bapak Ibu, haleluya. Kita masih bersuka cita karena Tuhan. Tiba saatnya kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Haleluya, kita nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari suku dan bangsa. Mari berdiri di hadapan tahta anak domba, berdiri di hadapan tahta anak domba. Satu suara, amin, menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari satu suku dan bangsa. Mari berdiri di hadapan tahta anak domba. Satu suara kita menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Mari angkat pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari Bapak katakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan,
Haleluya. Tapi tidak apa-apa, yang penting Tuhan melihat hati kita yang benar-benar sungguh-sungguh mau memuji Tuhan ya. Saatnya kita akan berikan korban syukur kita. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mohon untuk Ibu John Edi naikkan doa untuk persembahan. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku telah berpegang hari esok. Hidup jadi berarti besar, Dia hidup. Sebab Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku telah berpegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Lagi, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. tak gentar, karena ku telah berpegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Lagi hidup jadi. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kami bersyukur karunia Tuhan yang hidup, Kau Allah yang sudah mengasihi kami, dan karya salib-Mu yang memberi pengharapan yang baru di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya karena Engkau Allah yang hidup, maka ada hari esok. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sukai bersyukur, Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Saat kami akan siapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Kau akan urapi hamba-Mu, juga kami semua, sehingga kami boleh menerima
tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu yang sudah mengubah hidup kami. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan jiwa. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, Sudah kami serahkan kepada hamba-Nya. erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Bapa kami yang pertama, bertata di surga, Bapa yang baik, bahkan sangat baik. Tidak ada yang menyamai kebaikan Bapa. Pada pagi hari ini mengumpulkan kami kembali dalam rumah-Mu untuk berbakti. Karena kebaikan-Mu supaya kami boleh menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu dan menjadi berkat bagi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa. Yang percaya katakan amin. Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan secara singkat, nanti Budi yang melanjutkan. Saya tidak mengira kalau Budi itu menjadi menantu saya. Karena pada waktu itu saya membuat rumah ibadah di tempat kakeknya sebagai lurah desa. Dan akhirnya Yeni kuliah di Jogja, Ripka, Yudi sekolah kerja di Surabaya. Jadi sama sekali tidak memikirkan kalau itu jadi menantu, itu enggak. Tapi Tuhan telah menjodohkan istri saya dengan anak saya Christine, anak saya Yeni, sampai sekarang. Jadi itu saya tidak mengira sama sekali kalau jadi menantu saya itu, sama sekali tidak mengira. Hanya rumahnya pernah saya bikin kebaktian. Itu berkat Tuhan, keajaiban Tuhan yang luar biasa. Untuk itu, saya sendiri juga tidak mengira kalau jadi hamba Tuhan. Ini benar, karena saya sakit, setiap pegang mesin, jantung tak berhenti. Itu beberapa kali, karena saya sudah dapat gaji, dari kernet jadi tukang. Saya diantar sama mobil ke Jogja, ke Madiun, ke Goranggareng, ke Takeran, ke Wates. Saya jadi pendeta itu juga bukan karena maunya saya, kemauan Tuhan. Nah sekarang saya sudah tua, Rudi nyatanya mau menjadi istri dari Yeni,
Sehingga sekarang akan menggantikan saya sebagai hamba Tuhan. Ini pun tanpa rencana. Saya jadi pendeta juga tanpa rencana. Tanpa keinginan, oh nanti tak jadi pendeta, enggak. Saya sakit berat mau mati. Saya nunggu di Ndriorejo itu kok enggak mati-mati ya. Karena enggak mati-mati, saya pulang ke Madiun, maksud saya mati-mati di Madiun. Di tempat ayah saya, ibu saya. Yang bukan ibu bapak saya. Tapi enggak mati-mati. Terus ada pendeta datang, mau besok di Ngurah-Nggareng, ngasih uang sama saya. Saya enggak minta, diberi uang, bawa ke Purwontoro. Saya minta doa Pak kasihin. Ya didoakan, tapi enggak sembuh. Ya Pak John di sini saja. Kata Pak Kasihin sudah meninggal. Oke lah. Saya setiap kali diajak kebaktian ke sana kemari, ke sana kemari. Sampai kalau tidak salah 16 gereja saya buka. Itu pun mujizat. Dan saya kesembuhan sampai sekarang itu mujizat. Padahal saya sakit, hanya sakit yang selalu mengejar saya. Sampai saya keluar, saya minta surat keluar sama majikan saya. Jangan. Kalau kamu mau kerja lagi di sini, lah, ya ini di Tuban, Budi di Surabaya. Mana rencana pernikahan? Tidak ada. Begitu juga kalau menggantikan saya ini, bukan rencana manusia, rencana Tuhan. Karena tidak punya rencana untuk menjadi hamba Tuhan. Maka kalau saya berhenti, ya akan diteruskan Budi. Itu sedikit kesaksian. Jadi saya tidak merencanakan, oh Budi jadi menantu saya, nanti jadi pendeta. Enggak. Saudara datang ke sini juga bukan karena kemauan saudara dan kemauan saya. Kemauan Tuhan. Karena di sini ini tidak ada gereja. Ini sungguh. Untuk itu saya ingin menceritakan ini dukungan saudara. Yang penting lihat Tuhan. Bukan lihat saya, bukan lihat Budi, tapi lihat Tuhan yang memakai Budi sebagai hamba Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya itulah sedikit kesaksian mengenai Budi sama Yeni. Kalau Pena sebenarnya diminta, tapi Pena sudah dapat suami orang Kristen, orang Cina, orang Tionghoa di Surabaya. Dan dapat pekerjaan juga, dapat pelayanan juga. Itu kesaksian Pena. Sebenarnya Bu Pangge minta supaya Pena meneruskan, menggantikan. Tapi Tuhan punya rencana lain. Rencananya Yeni sama Budi. Maka perlu dukungan saudara supaya nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Ya, ini perjamuan suci nanti diteruskan Budi. Saya cuma beberapa saat saja. Kita baca dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang ke-6. Rumah Bapa, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Di samping saudara punya rumah, Bapak juga punya rumah. Cuma Adam dan Hawa pernah tidak nurut sama Tuhan, diusir dari Taman Eden. Sehingga menempati dunia ini sebagai tempat tinggal. Namun Yesus Kristus datang ke sini ingin tinggal bersama di surga, di rumah Bapa. Itu ayat selanjutnya.
Jadi di samping saudara punya rumah di dunia ini, disediakan rumah di surga yang percaya sama Yesus. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Percaya pada Allah dan percaya pada Yesus. Yesus diangkat sebagai anak Allah karena ketaatannya. Penderitaan saudara bukan apa-apa dibandingkan penderitaan Yesus. Dicambuki, diajar, dihancurkan tubuh mukanya, sampai beli buku bahwa mukanya hancur, seluruh tubuh hancur. Tetapi waktu malaikat datang, dia keluar, disembuhkan, dihidupkan kembali dari kematian. Ayat selanjutnya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat. Jadi di surga itu banyak tempat tinggal. Ini hanya disediakan bagi orang yang cinta kepada Yesus dan kepada Allah. Jadi saudara, rumah sebagus apapun di dunia ini akan saudara tinggalkan dan ditinggalkan kepada anak atau keluarga yang ada yang mendampingi saudara. Tapi kalau tidak percaya, tidak menempati rumah di surga, walaupun saudara memberi rumah. Untuk itu, kalau bisa, anak juga dibawa ke gereja. Supaya sama-sama menempati tempat tinggal di surga. Ini menurut ayat ini, karena di rumahku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi saya disediakan tempat. Saudara disediakan tempat. Kuburan itu cuma tempat tubuh, kembali ke debu. Tapi surga itu untuk roh saudara. Kalau saudara meninggal, ada kesaksian dari Bu Barjo, ini istri hamba Tuhan, menempati tempat di surga, rumah yang bagus. Dia tidak mau meninggalkan, tapi dia terpaksa meninggalkan karena belum waktunya katanya. Terus menjadi hamba Tuhan sampai meninggal dunia. Selanjutnya berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan ke tempat dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempatku aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan Yesus yang pergi ke surga akan datang kembali menjemput saudara. Jadi saya sendiri sebenarnya juga sudah tua, mau meninggal dunia. Saya mau meninggal ini. Pembantu saya bilang, jangan ngomong gitu. Memang mau meninggal. Kenapa saya tidak takut? Karena roh saya ada tempat tinggal di surga. Roh saudara, tubuhnya memang dikubur. Diurusi atau tidak diurusi, itu urusan Tuhan. Yang penting Tuhan menyediakan tempat bagi saudara, bagi saya. Karena yang mengatakan firman Tuhan, ini diakui oleh dunia. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu,
aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku aku berada. Jadi Yesus itu yang ke surga. Dia duduk di tempat yang disediakan oleh Bapaknya, akan kembali datang kepada saudara, kepada saya. Jadi kematian tidak boleh ditakutin. Apalagi kalau hidupnya untuk Tuhan. Membawa orang kepada kebenaran ini tidak gampang. Memaksa pun tidak boleh. Kalau mau, kalau tidak mau ya jangan dipaksa. Jangan diancam. Jangan ditakut-takutin. Untuk itu, hari ini hari yang terbaik. Semoga saya masih bisa atau tidak akan dilanjutkan Budi. Jangan melihat saya, lihat Tuhan. Jangan lihat Budi, lihat Tuhan. Lihat di mana kamu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yaitu hidup saling mengasihi, saling menolong, saling memberkati, saling mendoakan, saling mencintai satu sama lain. Suami cinta istri, istri cinta suami. Anak cinta orang tua cinta anak. Karena apa? Modal yang pertama adalah saling mengasihi. Seperti Tuhan juga mengasihi saudara, saudara juga harus bisa mengasihi orang lain. Siapapun orang itu, bagaimanapun hidupnya, mengasihi. Yesus pun juga sedemikian, mengasihi. Tidak pernah Yesus meludahi, tidak pernah mencaci maki, menghina, pun tidak pernah. Yesus itu kasih, karena demikian Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ayat emas. Dan harus dipraktekkan. Terus, kalau Yesus datang, saudara sudah siap. Saya bilang sama Agus, Gus, kamu di sini ikut saya ya. Aku orang tuamu. Tapi nggak tahu mau atau tidak. Di sini dikatakan ke tempatku supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kerinduan Tuhan itu bertempat tinggal bersama dengan saya, dengan saudara. Kerinduan. Seperti saudara kalau punya anak, ingin tinggal dengan anak saudara, ingin tinggal dengan istri saudara. Begitu juga Tuhan yang menciptakan saya dan saudara, yang lahir dalam keadaan telanjang, dititipkan sama orang tua. Kalau sudah meninggal, tinggal bersama Yesus. Itu kemauan kerinduan. Karena apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jadi tidak terhitung. Banyaknya tidak terhitung. Berarti Tuhan menyediakan tempat untuk setiap orang yang percaya. Yang tidak percaya tidak disediakan tempat. Karena tidak percaya. Yang disediakan orang yang percaya bahwa Yesus adalah tempat. Karena Tuhan banyak tempat tinggal. Dan di mana aku pergi, kemanapun di jalan itu ke situ. Dimanapun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jalannya apa? Nurut firman. Nurut firman. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kemana kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jangan dimanapun berada kamu tahu jalan ke situ. Kata Yesus kepadanya, aku jalan kebenaran dan kehidupan.
Tidak seorang pun datang kepadaku. Minta tolong dibaca ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapapun tidak ketemu Allah Bapa kalau tidak percaya Yesus. Ada kesaksian, mati langsung berjalan di dalam kegelapan. Tidak ada terang. Karena Yesus, aku terang hidup. Ya mati, ya hidup, tapi berjalan dalam kegelapan. Ini bagi yang percaya. Sekali lagi. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran. Jadi hidup jadi benar. Seperti saya katakan, tidak boleh mencaci maki, menghina orang, mencela orang, mencaci maki orang, meremehkan orang, tidak boleh. Menghina orang tidak boleh. Itu urusannya Sang Pencipta. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketemu Allah Bapa harus percaya Yesus. Kalau tidak percaya Yesus, tidak ketemu dengan Allah Bapa, hidup di dalam kegelapan. Untuk itu, seandainya saya tidak ada, saudara percaya saja kepada Yesus. Saudara akan mendapat terang hidup. Karena Yesus mengatakan, aku terang hidup. Apa saudara percaya? Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ini sungguh, saya tidak ngomong, saya berdasarkan Alkitab. Dan Alkitab ini dunia yang membaca dalam segala bahasa. Alkitab bahasa Jawa ada, Alkitab bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Inggris, Alkitab bahasa Korea ada. Korea Selatan juga Alkitab sama, maksudnya sama. Untuk itu, marilah saudara, percayalah pada Yesus dan berjalan bersama Yesus, akan ketemu Allah Bapa di surga, tinggal di surga untuk selama-lamanya. Saya serahkan budi sama perjamuan sucinya. Iya. Tinggal saya panjang-panjangnya. Ya, saya tidak usah nambahi ya. Bapak Ibu Saudaraku, sudah jelas ya. Percayalah kepada Allah dan percaya kepada Yesus. Percaya ini bicara iman. Masalahnya iman saja tidak cukup. Amin. Iman saja tidak cukup. Yakobus menegaskan iman itu harus disertai apa? Perbuatan. Ya. Iman itu harus disertai perbuatan. Jadi iman yang menyelamatkan, iman yang membawa kita ke kerajaan kekal, iman yang membawa kita di tempatnya Yesus berada itu iman yang disertai dengan perbuatan. Ini yang penting. Jadi bukan cuma sekedar aku percaya Yesus. Kalau kita cuma percaya gitu aja, banyak orang percaya di luar sana juga tahu percaya Yesus. Bahkan setan itu percaya Yesus anak Allah. Ya, ketika dalam satu pelayanannya di pekuburan, setan ini menghampiri, apa urusanmu dengan aku wahai anak Allah yang hidup? Setan tahu, percaya dia anak Allah. Tapi apa setan masuk surga? Enggak. Jadi kalau ayat tadi bicara percayalah kepadaku dan percaya kepada Allah, artinya percaya ini harus disertai dengan perbuatan. Mohon maaf ya, suara saya agak hilang, batuk saudara. Harus dari perbuatan, ini yang penting saudara. Ya, jadi
Kalau tanpa perbuatan, Yakobus berkata apa? Iman itu kalau tidak disertai dengan perbuatan adalah iman yang mati. Iman yang mati. Maka jangan sampai kita punya iman yang mati. Amin. Iman kita harus hidup. Iman kita harus bertumbuh. Iman yang hidup adalah iman yang disertai dengan tindakan. Amin. Disertai dengan tindakan. Jadi ini yang penting, saudaraku. Saya tidak tambah banyak ya. Nah, waktunya juga sudah jam 10. Selanjutnya kita akan terima perjamuan kudus. Saya mohon untuk pelayan perjamuan bisa maju, bisa bantu untuk membagikan. Kita akan berdoa. Satu lagi Pak Wer bisa ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, ini hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau percaya kepadamu supaya kami suatu saat ketemu dengan Engkau di surga, ke tempat di mana Engkau menyediakan tempat bagi kami. Biarlah tambahkan dalam hidup kami, dalam kepercayaan kami Tuhan, kemampuan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Iman yang disertai dengan perbuatan, iman yang disertai dengan tindakan dalam hidup kami. Bukan cuma kata-kata, tetapi tindakan kami mencerminkan iman kami. Itu yang membawa kami ke surga. Mampukan kami Roh Kudus, kami terbatas. Tanpa Tuhan kami tidak mampu apa-apa. Sebentar kami siapkan untuk terima tubuh dan darah Tuhan. Bila persekutuan tubuh dan darah-Mu ini menyatu dengan hidup kami, sucikan, kuduskan dan layakan setiap kami. Pakai setiap pelayan-pelayan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Boleh silakan Pak. Ya dibuka aja langsung. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selama mulia. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang sudah menerima roti dan anggur.
Tuhan Yesus di kayu salib. Satu kasih yang begitu besar, kasih yang begitu dalam. Ia yang rela mati. Orang menyangka dia kena tulah, tetapi sesungguhnya dosa dan penyakit kitalah yang ditanggungnya. Maka sungguh bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali mengingatnya. Kita angkat roti di tangan kita di atas kepala. Saya akan membacakan satu firman dan nanti kita akan aminkan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi, yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan tangan kita, di tangan kanan kita, angkat di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berkat yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dalam darah Kristus? Amin. Terima dalam nama Yesus. Mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Pagi ini kami boleh merasakan betapa kasih-Mu luar biasa atas hidup kami. Betapa Engkau mengasihi kami Tuhan, manusia yang berdosa, manusia yang penuh dengan cacat, dengan celah ini. Engkau rela mati di kayu salib, menebus kami Tuhan. Persekutuan tubuh dan darah-Mu sudah menyatu dengan hidup kami. Maka kami akan mewarisi karakter ilahi, sifat yang ilahi ada dalam hidup kami. Kami mengasihi seperti Yesus mengasihi. Kami mengampuni seperti Yesus mengampuni. Kami menghibur seperti Yesus menghibur. Dan bahkan yang menjadi kepercayaan kami, dosa kami sudah ditebus Tuhan. Sakit penyakit kami ditanggung Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu nyata. Sakit apapun sembuh dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan hibur. Yang ada beban persoalan Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami Tuhan. Ini kami umat-Mu. Kami hanya bersandar kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu, kebenaran-Mu. Terus berkati kehidupannya di usianya sudah lanjut, kesehatan,
penyertaan Tuhan, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan setiap kami juga terimpartasi berkat yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, ada beberapa pengumuman, langsung saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan. Hari Rabu nanti ada jadwal ibadah doa di tempat ini jam 9 sampai selesai. Kamis nanti ada komsel keluarga. Ya, komsel di mana ya? Hari Kamis. Ada yang minta? Si Bu Murni atau Bu Rita enggak ini atau siapapun lah ya. Ada? Di mana? Di Pak Toga ya. Jadi di tempat Pak Toga di Melindas ya, kita ketemu tadi sana. Jam 6:30 hari Jumat nanti Jumat ceria. Kemudian jam 4 sore ya. Hari Sabtu nanti ibadah yud jam 6 sampai dengan selesai. Kita ketemu kembali hari Minggu di tempat ini jam 9 ada ibadah umum sampai dengan selesai. Saya mengundang kembali Bapak Ibu Saudaraku bisa hadir untuk kita punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Amin. Lapar dan haus akan kebenaran. Jadi kita sebab orang-orang yang demikian nanti akan mendapat kepuasan. Ya, minggu depan kita akan sampai di situ. Itu saja menjadi pengumuman kita. Puji Tuhan dan berkati. Ada beberapa tambahan juga. Hari Jumat kemarin itu kan ada KKR anak di Manyaran. Jadi saya terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rela berkorban ya, mengantar anak-anaknya ya, untuk bisa ke sana ya, walaupun lumayan jauh. Dan dari gereja setempat sana kita itu dapat subsidi transport. Jumlahnya berapa? 300.000. Ya, dapat 300.000, sementara kita itu ada 6 mobil. 6 mobil ini 300.000 bagaimana gitu ya. Tetapi 300.000 itu pun yang 150 itu dipakai untuk ganti. Ya, Budina kan waktu mau berangkat itu kan ada bagi-bagi minum ya, snack sama minum itu 141. Jadi kalau anggap aja 150 jadi 300 buat ganti itu tinggal 150. Nah, kalau dibagi 6 satu mobil dapat 25.000. Jadi saya mengambil keputusan sisa uang yang 150.000 itu kita masukkan di kas sekolah minggu ya. Jadi jangan sampai aku ratikei transporte gitu ya. Cuma 25.000 Bapak kita ikhlaskan saja ya, kita masukkan di kas anak sekolah minggu ya, siapa tahu nanti anak sekolah minggu pas Paskah atau apa mau acara keluar bisa dipakai ya, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu lihat ada yang beda enggak hari ini ya? Kita dapat sumbangan soundnya dibarui, diupdate lagi ya. Jadi kalau kemarin dirasa mungkin kurang bagus gitu, ya sekarang ada ya orang yang digerakkan Tuhan untuk ngasih gratis. Ya, gratis. Ya, jadi waktu beberapa hari yang lalu saya ditanya, Mas Budi, hari Sabtu ada di rumah? Ada gitu ya. Ada apa? Saya mau pasang sound gitu loh. Loh, maksudnya sound apa? Saya kasih gitu ya. Ya, tapi nah ini kita berdoa ya, beliaunya yang rela berkorban ini terus diberkati biar menjadi berkat gitu ya. Jadi saya tidak pernah minta, saya tidak pernah istilahnya apa ya, tanya usul, tidak pernah ya, inisiatif sendiri. Saya juga tidak menyangka kalau dikasih ya. Kemarin datang sini dirangkai semua ya, kalau saya lihat sih ya 16 jutaan begitulah ya, 16 jutaan. Jadi ini berkat Tuhan, maka kita tidak usah khawatir ya, kalau Tuhan yang bekerja apapun bisa. Amin ya, apapun bisa. Jadi saya percaya kalau Tuhan bekerja ya, Tuhan pakai semua orang.
Itu tambahannya, dan kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa berkat saya ya. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau sudah menyertai ibadah kami hari ini, awal sampai akhir dalam penyertaan-Mu. Kami semua diberkati. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah firman kebenaran-Mu tertanam di hati kami, dan Engkau mampukan setiap kami menjadi pelaku firman-Mu. Iman kami disertai dengan perbuatan. Persembahan korban syukur kami biar menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya setelah kami beribadah sepenuh hati kepada Tuhan, maka berkat-berkat itu menjadi bagian kami. Engkau yang memberkati kami ketika kami masuk, Engkau yang memberkati ketika kami keluar, Engkau yang memberkati rumah tangga kami, Engkau yang memberkati kesehatan kami, Engkau yang memberkati anak-anak kami dengan kepandaian dan masa depan yang terbaik. Engkau yang memberkati usaha dan pekerjaan kami, yang membawa kami terus naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor seperti janji firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya pulang dengan berkat-berkat-Mu. Kami juga berdoa untuk yang tidak bisa hadir, Tuhan, biarlah berkat-Mu juga atas mereka. Pak Parto, Bu Parto, Bu Kini, Bu Markamah, siapapun yang tidak bisa hadir karena sakit, jamah dengan kuasa-Mu. Pulihkan Bu Parti juga dalam kesembuhannya, terus Engkau pulihkan dengan sempurna. Dan setiap kami pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah Tuhan. Mari kita angkat tangan kita arahkan wajah kepada Tuhan. Kita yakini bahwa berkat-berkat Tuhan menyertai kehidupan kita. Pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat-berkat itu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.